adanya Ruby, dia cukup bisa menjadikan stopper bagi Hayabusanya itu sendiri ya Om Wawa. Betul, betul. Ruby di sini akan menjadi faktor penentu untuk menahan Esmeralda bersama dengan Hayabusa. Apalagi Doran 0,5 second, I'm offended 0,5 second, jadi ada total kira-kira ke hold di sana 1,25 second lah. Kalau dengan cooldownnya semuanya. Dan itu ngebuat Hayabusanya nggak nyaman banget untuk bisa masuk. Sedangkan berkebalikan, untuk Link sendiri kali ini harus berhati-hati terhadap adanya Way of the Dragon. Dan baru ada satu sisi single target lock yang dimiliki oleh Aura Fire, yang berarti mereka juga harus berhati-hati karena Link bakal bisa nge-split out. Dan hero untuk Godiva sudah kita dapatkan sekarang. Penggunaan untuk Marty sendiri, yang berarti bahwa bakal ada efek knock up yang sangat mengganggu sekali. Oke, Link kalau Om Wawa? Wah, agar Link win rate-nya 100%, mari kita pilih Link. Oke, dua Oji, langsung aja kita menuju. Oji, jujur aja, ini biar adil aku ke Hayabusa. Ya kan, 2-1 it's okay, no problem. Tapi kita langsung buktikan saja di line of dance. Aura Fire versus RRQ dan dipandu oleh Ranger Mas, Thalia dan juga oponku tersayang Om Wawa. Silakan Thalia. Yap, ini dia, lihat bagaimana dari Godiva, dia bandel banget, sudah langsung ingin memotong pergerakan dari RRQ. Albertnya mencoba untuk diganggu, tapi sayang sekali situ juga sudah ada Finn yang langsung memukul mundur pergerakan seorang Martis dari Godiva. Langsung di backup serentak dengan ada Kabuki dan juga Facehugger mencoba untuk membalaskan lagi, dan flame shotnya terkena karena seorang Finn langsung aja diharas oleh Godiva, tapi sayang sekali justru Godiva yang harus terkena punishment dan first blood berhasil kali ini dikantongi oleh RRQ. Lihat, Albert gak dikasih space untuk dapetin satu buah purple buff, tapi Albert dengan gagah berani melaju ke arah purple buff lagi dan pakai R7 dengan sigap, cepat dan tepat berhasil mengusir seorang Keira yang mengganggu pergerakan dari seorang Albert adiknya. Tapi Keira di depan sana memukul mundur seorang R7, gak mau kasih lebih pergerakannya. Godiva dengan Mortal Coil-nya mengganggu VYN yang gak bisa melakukan rotasi. Bahkan di sini Aura Fire kehilangan sedikit momentum dengan 300 gold yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. Opung Wawa. Masih untuk di early jadi masih bisa ditahan juga, tapi kalau kita lihat memang pergerakan dari Albert sedang ditahan oleh Aura Fire. Mereka nggak mau untuk bisa cepat mendapatkan buff demi buff bagi Albert sendiri, tapi double buff untuk Albert apakah akan bisa dipertahankan untuk di buff yang kedua dan juga untuk di buff yang ketiga, karena di sanalah momen yang paling penting, Ranger Mas. Oke, langsung ada Shadow Kill dikeluarkan, first blood kali ini udah nggak ada dan bakal jadi poin yang kedua ternyata tersangkut satu bar retribution. R7 masih mau lebih, dapat Soul Blade dikeluarkan, Variety menjadi pilihan dan bahkan Albert gak dapetin pedangnya kali ini. Mencoba untuk bertahan, Variety masih ada kuat Shadow menuju ke arah belakang, Albert gak ada tempat Soul Blade lagi dan bahkan Variety dan juga Albert tak ada yang tumbang sama sekali. Gak ada yang mau turtle, mereka reset kembali, mereka tidak mau teamfight yang memaksakan. Oh my god, Aura bermain Kating yang luar biasa ini. Mungkin Kating dari Aura berbeda sekali nih dari season-season sebelumnya di sini, Thalia. Yes, ini dari Aura dia mencoba untuk kiting dan lebih sabar lagi nampaknya, karena kita melihat sejauh ini kita memasuki menit kedua, masih di bawah menit kelima, tapi sudah ada perbedaan network yang tidak terlalu jauh karena dari kedua belah tim saling tukar jual beli aja. Sementara itu Keira di area top langsung tertarik dengan ada satu buah offended dan langsung menjadi instant punishment 2 lawan 1 di area atas. Begitu pula dengan ada Turtle yang kali ini mencoba diganggu dengan ada Finn, tapi langsung menjadi samsak di area depan. Finnnya sudah harus hilang, sudah harus ditumbangkan. Variety cukup karat, dia harus balik, tapi Jadoknya langsung di pop up bersama dengan ada satu buah Samples Outblade. Godiva menjadi incaran, begitu pula dengan ada Albert yang ternyata harus ditumbangkan satu untuk satu di area Turtle kali ini Ranger Mas. Tapi Albert sebelum ditumbangkan masih bisa mendapatkan satu buah retribution terhadap seorang Turtle dan bahkan Bang Sin. Dari bottom lane bakal fokus dapetin satu buah turret terlebih dahulu. Kira bakal di cover oleh R7 dan bahkan R7 tidak sendiri. R7 bersama dengan seorang VYN bakal coba dilempar ke arah belakang. Kira bakal coba ditangkap. Time of Fender belum dikeluarkan dan Kira pun mas out kali ini. Bahkan Clay dengan Darkening yang udah datang dan sedikit terlambat. Godiva masih berada di arah rumput Mortal ke arah belakang dan bahkan R7 menjadi pilihan keduanya. Dia masih punya decimate, tapi Albert is coming. Ini menuju ke arah top lane para pemain dari tim RRQ Hoshi masih mendapatkan satu keuntungan lebih dibandingkan Aura Fire. Opung Wawa. Yep. Ya, kalau kita lihat di sini Keiranya benar-benar ditargetkan oleh RRQ Hoshi, gak bakal dibiarkan mendapatkan item lebih cepat lagi. Padahal ya Keira di sini dia posisinya adalah di XP lane. Dan kalau kita lihat bagaimana dari RRQ Hoshi sangat kolektif sekali untuk selalu menyerang arah dari Keira. Terbukti bahwa Keira sudah 2 kali harus terpick juga, namun Kabuki ternyata menyelesaikan heptasi sangat cepat sekali, Ranger Mas.
Alright, betul sekali. Tapi kali ini kita lihat 1 poin diamankan dari seorang Kabuki. Kabuki must down. Tapi FPN masih mau lebih. Vesagar masih menjadi pilihan. Godiva mengganggu pergerakan di depan dengan Mortal Coil-nya. Albert standby opposition. Bakal coba dipasang menuju ke arah Purple Buff. Variety, one by one situation. Tapi ternyata tidak, kawannya cukup banyak. 3 versus 3. Aura versus Arakiosi. Dapat sampai dikeluarkan. Tampakkan retribusi dari Albert berhasil mendapatkan 1 Purple Buff. Albert mencoba bertahan. Tapi ternyata Albert memilih untuk mundur. Polystar menemukan Polymonster memberhentikan pergerakan dari seorang Deden Bogor. Tanpakan kali ini Kera menggunakan blinkernya dapetin 1 poin dan 2 Omega yang baik Kabuki. Wow, 2 poin untuk tim Aura Fire of Wawa. Wow, permainan yang sangat berani sekali tadi, tapi harus mengorbankan 2. Clay bersama dengan Finn Purple Buff juga masih bisa diamankan oleh Aura Fire tadi, diamankan oleh Godiva. Jadi gak terlalu berimpact sebenarnya karena jungler dari Aura Fire juga adalah Hayabusa yang dimana kita tahu banget masih bisa jalan tanpa adanya purple buff. Sangat berbeda jauh kalau Link yang gak mendapatkan purple buff kali ini juga. Dan tempo agak sedikit melambat. Lunox kali ini dengan Clock of Destiny. Jowhead sudah punya Dreadnought Armor. Untuk Linknya masih menunggu untuk mendapatkan 1 buah Demon Hunter Sword. Dan itu dia, sudah selesai untuk Demon Hunter Sword. Alice Clock of Destiny dan Husklow untuk Ruby bagi R7. Sedangkan War Axe bagi Hayabusa yang pastinya 1 kali hitnya bakal sakit banget. Apalagi kalau dia sudah melepaskan Shadow Kill-nya, Thalia. Yap, dan itu dia, turtle-nya berhasil diamankan oleh Link. Walaupun demikian, Kabuki melihat adanya free space yang dibuat di area bottom lane. Dia mencoba untuk mendapatkan 1 buah objektif dan langsung dibantu dengan adanya Sin. Dia langsung meng-cut pergerakan dari seorang Chow. Gak mau sampai inner turret-nya justru berhasil lagi diambil oleh Kabuki. Sementara di area mid lane sudah langsung dibuka aja dari Bash-nya. Sementara itu dari Keira di area top lane. Terkena Settlers Outplate yang langsung dipop oleh Albert. Cukup sekarat, gak bisa kemana-mana dan bahkan langsung terkepung dengan ada R7. Esmeralda-nya tumbang. Keira harus langsung dihilangkan dari Land of Dawn, Ranger Mas. Yes, 2 harus hilangkan. Ini pemain dari tim Arakiosi mendapatkan 1 buah free turret dari top lane ditambah dengan 1 buah Keira. Poin yang luar biasa menguntungkan untuk tim Arakiosi. Aura Fire masih dapat farming terlebih dahulu dan bahkan Kabuki melakukan rotasi ke arah top lane dan Albert tidak boleh lupa dengan peran penting Kabuki. Ketika tempo sampai selesai, the well akan dilakukan ke Albert bakal bisa menghujam jantung dari seorang Albert. Tapi lihat dari opini Omawa, bagaimana untuk tim Aura Fire bisa memenangkan pertandingan ini? Karena kita lihat Arakiosi sudah pasti memantapkan diri untuk menuju ke arah late game-nya dengan power yang mereka miliki. Benar, dari Aura Fire gue rasa mereka harus bisa menolong ya. Lebih ke arah Keira juga, Keira akan menjadi salah satu source damage-nya untuk di late game-nya nanti. Dan kita lihat untuk player scout by Livin, by Mandi di mana Sin ada di atas, di titik puncak bersama dengan Kabuki juga. Jadi kedua pemain ini sama-sama kuat dari melakukan farming gold, Thalia. Yap, dan itu dia, lihat di area mid lane sudah ada setup, langsung ditabrakin aja dengan asap Wolverine miliki Levin. Dan langsung Godivanya menjadi incaran bagi Albert. 1 hit ke arah target, tapi Sombledge pun dia langsung dipop up untuk mengasket skill dia. Tapi ternyata terkena di Web Dragon. Tapi ternyata langsung dibantu aja, nggak sempat. Linknya sudah hilang, tapi ternyata 4 pemain dari Aura berhasil ditumbangkan. Menyisakan kali ini Keira sendiri di area mid lane dan langsung dibantu dengan pergerakannya Facehugger. 1 objektif terpenting yang dimiliki oleh Aura Fire. Mid lane-nya sudah hilang, otomatis jungle-nya bakal lebih terbuka lagi untuk RRQ Hoshi menginvade ke arah mereka, Ranger Mas. Yes, betul banget, sebarang betul. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura mencoba melangsungkan teamfight. Tapi ternyata Esmeralda tuh offside. Terlalu birahi, terlalu nafsu. Bergeraknya tidak boleh seperti itu. Karena ini bakal menjadi 1 buah hantaman. Albert is coming menuju ke arah Purple Buff. Ingat, Albert retribusinya kalau sampai salah ini bakal menjadi bahaya. Dan bahkan PYN di sana mengganggu pergerakan dari Variety. Gak berhasil melakukan retribution. Albert take the Purple Buff. Sedangkan langsung ada singa Albert dan terjatuh. Tapi Sombledge ke arah belakang. 1 poin diamankan. Gak berhasil diamankan Albert. Dan Albert still survive in the jungle kali ini, Thalia. Wow, Albertnya masih selamat, bahkan ternyata Variety-nya yang harus ditumbangkan sudah hilang. 1 pemain jungle yang dimiliki oleh Aura Fire. Kali ini Facehugger menjadi incaran bagi Sin. Langsung diserap semua dengan ada 1 buah blood. Oh, tapi seorang Facehugger, Kaguranya langsung mundur. Gak mau terlalu overcommit dan dibiarkan aja. Diberikan dengan free-nya 1 inner turret di area mid lane, Omawa. Benar, dan di sini Clay ini sudah berbahaya banget. Dia udah punya Clock of Destiny, ada Lightning Cruncher, itu sakit banget untuk Lunox-nya berulang kali kita melihat bagaimana damage yang diberikan oleh Clay. Berhasil memberikan juga Clay-nya 5 kill point dari Aura Fire. Mereka harus bisa bertahan dan Kagura belum ada Lightning Truncheon, masih mengarah ke sana. Dan gue rasa kalau sudah punya Lightning Truncheon akan bisa memberikan pukulan balik juga ke RRQ Hoshi. Dan lihat bagaimana Sin sabar banget dia tunggu di dalam semak-semak ini, kita lihat.
Yep, itu dia langsung aja ditendang dengan ada satu buah The Wave Dragon dan instant punishment shutdown dari seorang Sin harus berhasil ditumpangkan di area top lane Ranger Mas. Tapi lihat di sana ada one by one situation dari seorang Variety dan juga Link. Tapi ternyata di sisi lain, Facehager bakal coba dikejar begitu saja. Kira mencoba untuk membantu pergerakan. Dan bahkan kali ini Clay di depan sana menjadi satu portal kali 24 jam. Kira mencoba untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Aussie. Tentunya R7 gak bisa berbuat banyak. Satu buah coach shadow diberikan. Digocek ke arah belakang. Dan ternyata tersangkut begitu saja Variety. Nggak ada coach shadow lagi. Dan this is Variety must down. Ketika one by one situation dengan seorang Albert Omuwawa. Yes, permainan yang saling tarik ulur satu sama lain dan ini cepat banget secara tempo kalau kita lihat dari kill point-nya Thalia. Yep, itu dia. Offended terkonek ke arah Keira dan juga Godiva, tapi langsung dicicil aja dari seorang Vinya. Di arah sana dari sisi lain juga sudah ada Tempest of Blade yang langsung dilontarkan membuat instant punishment terhadap Facehager 2. Kali ini dari Godiva dan juga Facehager harus hilang. Otomatis Albert dengan mudahnya, dengan free-nya langsung mengamankan purple buff yang dimiliki oleh Variety Ranger Mas. Yes, ini bukti bahwa kalau misalnya Albert dengan Link-nya ya kan banyak yang bilang, wah Albert doang nih, Albert eSport. No, lihat Albert yang di shutdown 2 kali, dia bahkan yang memberikan assist 8 untuk kawan-kawanannya. Tandanya di sini Albert memang jadi salah satu ujung tombak, tapi bukan berarti kawan-kawannya tidak tajam seperti Albert. Dan kita lihat Aura Fire ini harus memainkan tempo yang lebih lambat lagi. Menurut aku dengan kemenangan tim fight di awal dari Aura Fire, mereka tuh terlalu terbuai Omuwawa. Mereka terlalu nyaman dengan tempo seperti itu dan bahkan diatasi oleh RRQ Aussie nggak mau ngikutin temponya. Nah, Aura Fire sekarang malah harus sebaliknya. Dia jangan sampai mau ikut ke tempo RRQ Aussie kalau dia mau memainkan game yang pertama ini. Justru karena di game pertama aku lihat Albert Link-nya oke, memang jago tapi tidak sebersinar seperti game-game sebelumnya. Ini membuktikan dengan adanya equal team fight yang dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Lihat, Facehager menuju ke arah belakang yang Albert tadi dikeluarkan. Albert jadi pilihan dan Albert masih coba untuk bertahan. Dan bahkan kali ini Godiva Godiva tidak bisa berbuat banyak. Facehager dan bahkan Albert Tempo sobet ke arah belakang, coba dapetin Facehager di sisi. Double kill, Kabuki Wave dengan berhasil mendapatkan Albert. Facehager di pasana, Variety masih bisa bertahan. Sin, Clay, Vin, R7, Variety versus everybody. Kali ini mencoba untuk bertahan dan gak bisa lagi. Goodbye Variety. Variety down, Albert down. 2 jungle menjadi pilihan dari kedua belah pihak. Omuwawa. Yes, gak ada jawaban sama sekali dari Alice. Kita melihat bagaimana Sin bebas banget untuk bisa terbang ke bagian tengah dari pemain-pemain Aura Fire dan bahkan mendapatkan point kill juga. Dan hanya dengan menyisakan Kabuki saja, kita tahu banget hanya dengan Chow saja pastinya hanya akan menumbangkan satu target karena dengan skillnya dia single target lock. Sedangkan kalau kalian pengen lihat mungkin untuk video-video yang lainnya, kalian bisa langsung menuju ke snack video karena di sana juga pastinya akan ada montage bahkan dari match ini Thalia. Yap, itu dia. Jangan lupa buat vote momen game favorit kamu ya, karena kamu mendapatkan kesempatan untuk mempunyai skin gratis dari Snake Video. Dan kita melihat di area mid lane sudah ada pergerakan rotasi ke area top lane, membantu pergerakan dari R7 yang mencoba untuk mengganggu orange buff yang dimiliki oleh Variety. Yang opportunity sudah di pop up dan Sinnya lihat bagaimana dia benar-benar mengincar ke arah seorang Facehagernya. Bahkan kiranya langsung diinjektor ke arah belakang dan Godiva langsung dieksekusi terakhir oleh seorang Albert dengan linknya langsung bergerak ke arah mid lane. Coba untuk mendorong, berapa satu lagi inhibitor tarik di area tengah dan Kabuki tidak bisa berbuat banyak, dia harus merelakan satu inhibitor taretnya Ranger Mas. Alright, dan tentunya inhibitor yang sudah ompong di gigi tengah membuat para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk bertahan, tapi lihat langsung ada satu Falling Star Moon. Sin masih coba untuk bertahan, lihat dengan blotot yang dimiliki bahkan Keira menuju ke arah belakang, dipaksa sama Bang Sin dan bahkan masuk didapat kalau dia dan Bongkar dan bahkan di sini posisi lain shutdown didapatkan, shutdown dibalikan kanannya, tapi Variety masih bisa bertahan. Lord terbuka dengan sangat bebas, Bang Sin menahan semua damage yang diberikan Aura Fire dan this Lord untuk sang raja dari skala raja. Bang Sin, dan bahkan real time win probability menuju ke 66% Thalia. Yap, ini dia real time by Samsung Galaxy R Series 66% dipegang oleh RRQ. Tapi tunggu dulu, masih ada kesempatan bagi Aura Fire untuk membalikkan momentum. Lihat bagaimana seorang Variety mencoba untuk mendapatkan purple buff dan bahkan berhasil dengan satu buah retribution yang terakhir. Tapi Albert langsung marah, dia langsung ingin membalaskan dendamnya dengan ada satu buah Tempest of Blade yang dibalaskan dengan shadow kill. Variety masih bisa membayang time untuk mundur, tapi langsung diincar aja dari Godivanya. Sin benar-benar menyerap semuanya dengan ada satu buah blood out di area depan Ranger Mas.
Yes, bakal udah masuk. Bapak Lotnya terhormat menuju ke arah base-nya. Variety mencoba dengan depan, tapi damage yang diberikan dari Godiva terlalu sakit. Bahkan dari seorang Keira mampu menahan Lord-nya. Lord berhasil dihilangkan, tapi Super Minion belum. Super Minion masih mereka harus tahan. Sedangkan Bangsin, Clay, dan juga seorang VR menarik satu dan dan juga lihat combo-combo Chopro. Keira berhasil hilang, dua harus hilang. Menuju ke arah belakang. Sama Variety bakal dikejar oleh Unstoppable, tapi ternyata Cherokee belum dikeluarkan. Dan bahkan Albert tersisa seberapa darah terakhir. Albert pun tumbang. Cherokee dikeluarkan. Triple kill from Deden Bogor, dan bahkan Variety harus tumbang kali ini. Media tidak bakal looking for Seven. Seven harus diamankan oleh Deden Bogor. Seven from Hierarchy Hochi. Wow, penutupan yang begitu indah sekali dari Hierarchy Hoshi. Bahkan Savage diperlihatkan ke kita jatuh ke tangan seorang Hierarchy.